Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan hadir dengan tepat waktu pada Zoom yang kedua malam hari ini. Oke, Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada sesi yang pertama di malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dimudahkan untuk menerima pelajaran dan juga memahami apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Oke, berdoa dipersilakan teman-teman. Oke. Jadi untuk kelas yang malam hari ini itu dimulainya 6.30 ya. Jadi ke depannya bisa dicatat jadwalnya. Kita mulai di 6.30 nanti sampai jam 8. Kemudian berikutnya nanti jam 8.30 sampai ya sampai jam 10 setengah 10. Ah, 8 sampai 8.9 setengah 10 gitu. Untuk sesi yang pertama ini nanti kita mau membahas kuantitatif gitu ya. Khususnya di operasi hitung. Jadi kita menghitung di operasi bilangan gitu. Ada penjumlahan, pengurangan, terus ada perkalian, pembagian. Seperti hitungan hitungan dasar ya, matematika dasar. Biasanya ini tuh pelajaran SMP. Jadi kalau teman-teman yang mungkin senang matematika, mungkin ini akan mudah gitu buat teman. Sebelumnya, apakah sudah mempelajari PPT yang diberikan di grup? Sudah? Miss, saya join grupnya telat, jadi belum dapat PPT-nya. Oke, mungkin saya mau share ulang lagi buat PPT-nya ya. Hmm, Oke. Jadi buat teman-teman itu kan sudah diberikan panduan gitu ya. Eh, Ibarat kata ini kayak cheat sheet di halaman PPT itu ada perpangkatan, kemudian ada pecahan, kemudian ada bagaimana cara kita mengubah dari bilangan desimal ke bilangan pecahan, bahkan juga ke dalam persen. Sebenarnya ini sering kita temui, kayak semisal kita mau beli gula setengah kilo, itu kan biasa kan 0,5 gitu. Jadi hitungan-hitungan ini sudah biasa teman-teman ketemui gitu di sehari-hari tanpa disadari. Tuh, kita langsung aja gitu ya, mulai hitungannya nanti ketika dalam proses menghitung, sembari mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman tulis dan pelajari dari PPT panduan nih. Oke. Untuk yang awal kita masih belajar operasi hitung, nanti di bagian setelah operasi hitung kita mulai belajar aljabar. Oke. Ini untuk soal yang pertama, eh, teman-teman berlatih menghitung. Jadi kalau yang sudah bisa mungkin berlatih untuk cepat dan tepat gitu ya dalam menghitung gitu. Jadi tidak boleh menyepelekan, walaupun bisa nih soalnya dijawab kayak gitu easy gitu. Tetap harus berlatih cepat dan tepatnya gitu karena di TBS kita bermain waktu. Gitu. Oke. Soalnya ada bentuk pecahan, kemudian dia di sini ada penjumlahan dan pengurangan ya. Berarti dia setara bisa dikerjakan dari depan dulu, gitu. Kalau dia perkalian ataupun pembagian harus didahului kalau misal ada salah satunya perkalian atau pembagian. Kemudian angka-angka di sini teman-teman harus cermat karena dari soal itu dia eh, ada angka-angka unik. Semisal nih kayak 0,125. Nah, itu ada di panduan yang udah dikasih, ada di cheat sheet. Kemudian juga 0,375. Nah, angka-angka unik seperti itu bisa teman-teman ubah ke bentuk yang lebih sederhana. Oke, Oke, bisa dicoba terlebih dahulu. Kemudian, kalau semisal teman-teman lebih nyaman untuk menghitung dalam bentuk desimal, itu silahkan karena matematika biasanya punya preferensi masing-masing untuk cara menghitungnya gitu ya.
Ada yang suka bentuk pecahan, ada yang suka bentuk desimal langsung gitu. Jadi mana yang teman-teman lebih nyaman dan lebih cepat itu silakan digunakan. Nanti yang udah bisa kirim jawabannya ke saya ya di host atau co-host. Hmm. Oke. Kalau teman-teman ada kesulitan boleh disampaikan. Misal mau nanya, Miss, 0,3 itu berapa sih pecahannya? Gitu juga boleh. Oke, Miss Shiva betul. Perlu diingat juga ya teman-teman, kalau misal dia bentuknya pecahan, ketika dijumlahkan atau dikurangi, penyebutnya itu harus sama. Hati-hati, ini bentuknya penjumlahan dan pengurangan. Ketika nanti dijumlahkan, itu harus sama penyebutnya. Miss Gloria, belum tepat, mungkin ada keliru sedikit hitungannya.
Coba dicek lagi catatannya. Oke, sudah betul. Yang lainnya, apakah ada kendala yang bisa ditanyakan aja sembari mengerjakan kalau bingung? Oh iya, teman-teman berlatih menghitungnya kalau latihan soal itu coba dihitung manual gitu ya. Jangan dikit-dikit pakai kalkulator, dikit-dikit pakai kalkulator gitu. Nanti percuma gitu latihan-latihannya eh jadi kurang apa ya kurang membantu buat teman-teman ujian gitu. Kan nanti kita ujian nggak pakai kalkulator kan, nggak pakai alat bantu gitu. Jadi harus ayo berlatih menghitung manual gitu. Cari caranya biar lebih mudah. Miss Iva kurang tepat. Mungkin ada hitungannya yang ini miss di angkanya. Oke, saya bantu di sini 0,125 kalau misal teman-teman mau pakai pecahan. Ini masuk ke pecahan per 8 ya. Di panduan ada, panduan materi, ini jadinya 1/8. Terus mana lagi yang bisa kita ubah ke pecahan per 8? 0,375. Ini juga pecahan per 8 dari 3/8. Nah, biar lebih mudah, teman-teman bisa mengubahnya jadi pecahan, bentuk pecahan. Kalau masih bingung cara menghitung atau mengalihkan bilangan desimal itu seperti apa. Kemudian, ini ada 0,25. 0,25 itu pecahan 1/4. Pecahan per 4 ya. 0,25. Terus nanti ada 0,75. Itu juga masuk pecahan per 4 yang sering banget keluar. Oke, ini satu. Oke. Oh, ke spill aja. Ya Allah. Sebentar, guys. Oke. Coba kita bahas dulu untuk soal yang pertama ini. Nah, untuk yang seperti ini hati-hati ya teman-teman. Karena dia ada pangkat 2, maka di sini kita perlu tambahkan pangkat 2. Kemudian, apakah angka-angka yang lain bisa, Miss, kita ubah ke pecahan? Bisa. Contohnya ini 0,3. Miss Rara 0,3 itu berapa pecahannya? 0,3. 1/7 kami, 75 atau 25. Kalau dia 0,3, misal nih angkanya cuma ini aja, itu jadinya 3/10 ya. Jadi kalau dia angkanya cuma satu nih, 0,3, 0,7, ini ada satu lagi. Ini dia pecahan per 10.
Miss Iin, 0,7 kira-kira berapa pecahannya? 0,7. 7/10, Miss. Betul, 7/10. Jadi semisal teman-teman ketemu dengan bilangan desimal yang 0,3, 0,7, terus kalau ada lagi semisal 0,4, ya berarti dia 4/10. Oke. Terus, Miss, kalau dia ada nolnya lagi di depan empatnya gimana? 0,04. Nah, berarti nanti nolnya juga tambah di bawahnya, berarti 4/100. Gitu ya? Jadi Bu, kalau misal ada yang belum paham, ini diingat-ingat, kalau dia nambah nolnya lagi, berarti di pecahannya bagian penyebut, itu juga nambah nolnya lagi. Terus 1,5, eh, kalau misalnya mau diubah pecahan, juga bisa 3/2. Karena kalau 3/2 itu kan 1,5. Ini juga bisa kalau misalnya mau diubah. Kemudian 1,25. Miss Siva, 1,25 pecahannya berapa? 1,25. Siapa, Miss? Saya, Miss. Pecahannya 1,25. 125. 100. Oke. Eh, tadi kan di atasnya kita udah tahu ya kalau semisal 0,25 itu pecahannya 1/4. Oke, kan kalau 1,25 ini 1 ditambah 0,25. Nah, 0,25-nya ini 1/4. Satunya ini kita samain kayak yang bawah, berarti 4/4. 4/4. Gitu. Nah, ketika dia dijumlahkan, bawahnya udah sama, 4/4 ditambah 1/4. Ini tuh 5/4. Jadi 1,25 kalau teman-teman mau ubah dia menjadi pecahan, bentuknya 5/4. Gitu. Oke, kita udah tahu semua ini angkanya, pecahannya, bisa kita pindah ke bawah. 1/8 dikali dengan 3/10. Kemudian dibagi 3/2. Ditambah, di sini tadi 3/8, kemudian ditambah, dikali. Dikali dengan 7/10, kali dengan 7/10, kemudian dibagi 14/4 boleh tetap seperti ini, kemudian dikurang. Nah, ini jangan lupa, ada pangkat duanya, 1/4 pangkat 2. Kalau semisal ada pecahan, terus di luarnya itu ada pangkatnya, pangkatnya ini milik semuanya. Satunya berpangkat 2 dan empatnya juga berpangkat 2. Kemudian di bawah ini tadi kita udah dapatkan 5/4. Miss Yeni, kalau semisal ini 1/4 pangkat 2, itu sama dengan berapa tuh? Oh, di sini tidak ada di ruangan Zoom. Oke, boleh. Miss Pida, kalau misal 1/4 berpangkat 2, satunya punya pangkat 2, empatnya punya pangkat 2. Jadinya berapa tuh? 1/16 bukan, Miss? Ya, satu berpangkat 16. Ini juga bisa ya. Jadi ini sama bentuknya. Oke. Biar mudah menghitungnya, ini kita hitung dia jadi satu kubu gitu. Kalau semisal em, ada pecahan A per B dibagi dengan C per D, ini bisa kita ubah jadi bentuk perkalian. A per B dikali, yang bawah dibalik, D per C. Oke, bisa kita perlakukan untuk setiap kubunya ini.
Jadi 1/8 dikali 3/10. Dibalik yang bawah jadi perkalian 2/3. Kemudian ditambah 3/8 dikali 7/10. Kemudian dikali kebalikannya 4/14. Oke, kemudian dikurang. Di sini 1/4 pangkat 2 udah kita sederhanakan jadi 1/16. Kemudian dibalik yang bawahnya jadi 4/5. Miss, kok kayaknya kelihatan ribet banget ya, banyak angkanya gitu. Nah, justru dengan seperti ini teman-teman lebih mudah biar bisa kita coret atau kita bagi. Ini bentuknya udah perkalian semua ya. Pecahan yang bentuknya sudah perkalian semua. Ini 1/8 dikali, ini juga 3/8 dikali, ini juga dikali. Bisa kita coret, di sini ada 3 dan 3. Habis, karena 3 bagi 3, 1. Kira-kira di kelompok yang pertama, Miss Shiva, ada yang bisa dicoret lagi? 2 dan 10. Boleh, 2 dan 10. Kita coret lurus. Jadinya berapa? 5. Ya, 5. Seperti ini boleh ya? Sudah tidak ada lagi ya, yang atas tinggal 1. Kita pindah ke kelompok yang tengah. Miss Ayu, kira-kira ada yang bisa dicoret nggak di bagian ini, yang bagian tengah? Ada, Miss. 4 dan 8 sama-sama dibagi 2. Eh, atau kita langsung aja yang sama-sama dibagi 4, boleh? Oh, 4. Yang atas dibagi 4 1, yang bawah dibagi 4. 1 juga. 2 berarti. Oke. Miss Iin ada lagi yang bisa dibagi nggak? 7 sama 14. Boleh 7 dengan 14, sama-sama dibagi 7 ya, yang atas 1, yang bawah 1. 2. Oke. Sepertinya yang tengah sudah tidak ada karena 3 tidak ada bisa lagi dibagi habis dengan yang di bawahnya. Kemudian, Miss Rara, di bagian yang terakhir nih ada yang bisa dicoret nggak dari pecahannya? Ada Miss 16 bagi 4. Boleh, yang atas dibagi 4, yang bawah juga dibagi 4. 16 bagi 4, itu 4. Oke, sudah lebih sederhana ya. Tidak ada lagi yang bisa dicoret. Tinggal kita kalikan. Yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Bagian yang pertama, yang atasnya tinggal 1. Kita tulis 1. Yang bawahnya tinggal sisa 8 dengan 5. 8 kali 5, 40. Kemudian ditambah. Di bagian tengah hanya sisa 3. Terus bawahnya ada 2 dikali 10, 20 dikali 2, 40. Kemudian dikurangi bagian kelompok terakhir, yang atas tinggal 1, kemudian yang bawah ada 4 dan 5. Berarti 20. Oke, kalau dia bentuknya penjumlahan dan pengurangan, ketika mau dihitung dia harus disamakan penyebutnya. Di sini ada penyebutnya 40, tapi di sini 20. Jadi harus kita ubah lagi, disamain jadi 40. Yang ini dikali 2 biar jadi 40, yang atas juga harus kali 2 biar sama dia. 1 ditambah 3, di sini 1 dikurang 2, 2. 4 ya, 1 tambah 3, 4, kurang 2, 2/40. 2/40 bisa dikecilin jadi berapa, Miss Pida? 0,05 Mister. Miss. Oke, 2/20 ini sama dengan 1/20 ya kalau teman-teman masih bingung. Nah, setengah itu ada di materi kalau dia 0,5. Nah, karena dia ada 0 lagi, eh, setengah tadi kan 0,5 ditambah 0 lagi, berarti dia 0,05. Gitu.
Yang ini bisa ditandain di catatan teman-teman. Karena kalau yang perbandingan-perbandingan gini sering keluar ya. Kalau dia bentuknya pecahan dan masih pembagian, itu harus dijadikan perkalian dulu biar bisa dihitung. Oke, ada yang mau ditanyakan sih soal ini? Masih pemanasan. Jadi harus peka sama angka-angka unik yang bisa dijadikan pecahan. Ini. Udah mau jalan kan? Udah. Oke. Aman? Kalau ada yang bingung, ditanyakan. Nanti biar saya jelaskan ulang. Ya, Miss, maaf Miss, mau nanya Miss. oke. Itu itu aku lebih agak bingung yang ini Miss, yang cara coret-coret itu yang 2 dengan 10 5, yang ada 5, ada dua, ada 4 gitu Miss. Oh ya, dua, ada empat. Mana nih? Yang kanan, yang tengah, kanan apa kiri? Yang tengah Miss. Oke, yang tengah. Awalnya, tunggu kita hapus dulu. Eh, pen. Awalnya kan seperti ini ya. Nah, eh, biar lebih mudah, kalau misalnya menghitung pecahan, itu kita bagi dengan angka-angka yang ada dalam pecahan itu. Menurut Miss Iva, mana sih angka yang bisa dibagi yang atas dengan yang bawah? 8 dengan 4 KPK-nya gitu kan ya Miss. Ah, betul. 4 dengan 8 ini bisa ya dibagi. Nah, menaruh angkanya itu di bawah, di angka yang besar. Ini kan 4 bagi 4, Oh, ini satu, di atas berarti hasilnya satu, nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Yang di bawah, 8 bagi 4 itu 2. Makanya tadi kita tulis angka 2 itu di bawah. Gitu. Kita nulis angkanya di tempat yang besar gitu. Lagi, Miss Iva, ada angka yang bisa dibagi nggak selain itu? 7 dengan 14. Ya, 7 dengan 14 sama-sama bisa dibagi 7 ya. Yang 7 atas dibagi 7 1, yang bawah 14 dibagi 7. Dibagi 7 ini juga 2. Nah, makanya kita taruh angka 2-nya di bawah. Gitu. Terus Oh, paham Miss. Oh, iya, maksudnya itu bukan langsung ke 14 dibagi 7, bukan begitu ya Miss. Maksudnya 7 dibagi 7, 14 dibagi 7 begitu ya Miss, penyederhanaannya. sebenarnya seperti itu. Oke, paham Miss. Kalau Makasih banyak. bisa juga kalau misal kedua angkanya itu habis dibagi ya kayak gini ya. 14 dibagi 7 juga bisa. Duanya tapi ditaruh di bawah. Nah, tapi kalau semisal ada angkanya yang dia nggak habis dibagi. Contohnya, misal ada 6 sama 4. Misi Iin, ini bisa dikecilin lagi nggak pecahannya? Bisa. Bisa. Nah, ini dibagi 2, yang bawah juga dibagi Bagi 2. 2. Seperti ini ya. 6 bagi 2 3, kemudian 4 bagi 2 2. Begitu Miss Iva. Konsep yang tadi, yang Miss Iva bilang 14 bagi 7 boleh kayak gitu kalau semisal angkanya habis dibagi. Gitu. Nah, kalau ini dia masih bersisa, itu bisa eh, pakai pembagian misal bagi 2 atau bagi 3 yang paling dekat dengan angka itu. Begitu. Oke, Aman Miss. soal ini? Bisa dilanjut? Lanjut, Miss.
Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke. Miss, ini apakah bisa dibagi antara yang atas dengan yang bawah kalau dia sama? Bisa. Tidak hanya berlaku di angka, tapi huruf juga boleh. Semisal ada A, terus bawahnya ada A. Ini bisa dibagi, atas bawah. Gitu ya. Terus kalau A-nya berpangkat 2, bawahnya A-nya berpangkat 2 juga boleh dibagi. Tapi kalau dia A pangkatnya 2 terus bawahnya B, ini nggak boleh ya. Bisa, ini kan sama kayak atasnya angkanya 3 bawahnya angkanya 2. Nah, itu nggak boleh langsung dibagi. Tapi kalau dia sama, itu bisa. Kita coret. Hei. Miss Eva belum tepat. Mungkin bisa diteliti lagi. Siapa tahu ada pembagiannya mungkin yang kurang dicoret. Atau ada yang pembagian pengurangannya belum tepat. Mungkin ada yang struggle di soal ini terkait dengan akarnya. Miss, tadi pecahan semua kok di sini tiba-tiba ada soal akar gitu ya.
Saya spill sedikit. Kalau untuk bilangan akar, kalau semisal dia akar A. Nah, walaupun dia tidak ditulis, biasanya dia itu punya angka 2 di akarnya itu ya. Berarti kalau dia akar A, berarti akar ada angka 2-nya. Kalau dia semisal ada 3-nya, berarti dia akar pangkat 3. Akar A pangkat 3. Oke. Hmm. Miss Iin ada yang dibingungin? Sudah garuk-garuk kepala. Iya, Miss, bingung yang akar itu, Miss. Oke, bingung yang akar. Yang akar ini apa yang akar yang bawah? Yang A, A akar A pangkat 3, B pangkat 2. Oh, oke. Kalau seperti ini, kan dia sama kayak pangkat tadi ya. Seperempat, tadi kan kita bahas kalau dia seperempat, terus dia dalam kurung berpangkat 2. Duanya itu punya satu, punyanya si satu, dan punyanya si 4. Ini juga sama. Akarnya ini punyanya si A dan punyanya si B. Ini bisa kita pecah, jadikan rumahnya satu-satu. Sebentar, ini pensil saya mana? Nah, ini bisa dibikinin rumahnya satu-satu. Jadi akar kuadrat dari A pangkat 3 dan akar kuadrat dari B pangkat 2. Gitu. Terus, kalau masih bingung lagi, kalau semisal ada, ini tidak usah kita tulis duanya. Nih ya, walaupun dia tidak ditulis, dia itu punya angka 2 di depannya sebenarnya. Nah, ini duanya yang di dalam dibagi dengan dua yang di luar. Berpangkat 2/2. Karena 2/2 itu 1, bisa kita tulis A aja. Gitu. Jadi mudahnya kalau semisal ada ini, bisa dicoret. Akarnya jadi hilang, tinggal A aja. Ini bisa dipecah dulu. A-nya punya rumah sendiri dan B-nya punya rumah sendiri. Biar lebih mudah. Miss, Mm. itu kan A pangkat 3. Terus kenapa jadi A 2/2, Miss? Oh, ini tadi kayak saya contohin aja gitu ya. Kalau Oh, kalau semisal dia A-nya pangkat 3, itu bisa ditulis dengan, oh, ini 2. Jadi ada A berpangkat 2 dikali dengan A. Materi ini ada dikasih ke PPT juga kan ya? Sebentar saya coba cross check dulu. Ada guys di halaman berapa ini? 15 kalau nggak salah. 14 atau 15?
Itu ada contohnya ya. Nah, teman-teman bisa refer ke situ. Miss Anifa, betul. Miss Gloria, betul. Buat teman-teman yang belum, itu yang masalah pangkat-pangkat dan akar bisa refer ke PPT. PPT materi halaman 14-15. Ada di situ. Kalau ada A berpangkat 2 dikali dengan A, berarti dia pangkatnya ditambah. Makanya dia bisa A pangkat 3. Tuh. Miss Shiva, betul. Itu. Miss Iin, betul. Nah, ditunggu yang masih menghitung. Miss Putri, betul. Miss Vida, aman? Ada yang dibingungin? Ya, ya. Nah, Oke, Miss Putri, silahkan. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bingung di sini ya. Bantu, kita bahas yang ini, yang akar-akar. Ini tuh sama konsepnya dengan tadi seperempat berpangkat 2. Nah, itu kan di dalam kurung. Nah, kalau seperti ini juga sama. Si akarnya ini miliknya si A dan juga miliknya si B. Kalau semisal A pangkat 3, B pangkat saya mau 2. ngambil kopi saya. Ini sama dengan ini ya. Pengen jadi satu soal langsung belakang.
Oke, di sini titik ini kali. Terus, tadi kalau semisal dia A-nya itu pangkat 3, biar bisa dihilangkan. Biar bisa sisa A aja, kita ubah seperti ini. A-nya pangkat 2 dikali dengan A. Kalau ada perkalian A dengan A, itu pangkatnya dijumlah. Teman-teman bisa pahami di materi yang sudah diberikan? Oke, ini B-nya tetap sama, B kuadrat. Terus, ini karena sama-sama 2, bisa tinggal B aja. Nah, yang A-nya kita perlakukan hal yang sama. Berarti A-nya seperti ini, tinggal sisa A. Recording in progress. Gitu. Untuk yang bagian akar. Kalau tadi masih ada yang bingung. Kok ini akar? Kurang akarnya. Oke. Kita bahas ya. Oke, di sini ada A pangkat 5, B, B pangkat 5, A. Nah, di kelompok yang pertama, kira-kira ada yang bisa dicoret atau enggak? Ada A dengan A, ada B dengan B. Kalau kita merefer di halaman 15 dan 14 di materi yang sudah diberikan, kalau dia seperti ini, pangkatnya bisa dikurang. Kayak ini tadi, di sini ada 2, di sini ada 2, Ya bisa, sedikit. 2 dikurang 2, 0 ya, habis. Kalau dia seperti ini, yang tidak ada pangkatnya, itu berarti 1. Oke, Miss Fida, A-nya kalau semisal dia kita kurangin bisa nggak? Bisa, Miss. Bisa, jadinya A, Pangkat 4 A pangkat 4. Letaknya di atas apa di bawah? di atas. Ya, betul. A pangkat 4 letaknya di atas. 5 dikurang 1. Makanya di sini bisa A pangkat 4. Terus lagi, masih ada B-nya. Kita kasih warna hijau. Miss Ayu, yang B-nya kira-kira bisa dikurangin nggak? Dikurang B pangkat 5 dikurang B pangkat 1 berarti 5 dikurang 1 gitu, Miss. Boleh. 5 dikurang 1. 1. 4 ya. Iya, Tapi letaknya di mana? Di atas apa bawah. di bawah ya? Karena angka yang besar itu ada di bawah. Oke, terus kita selesaikan kelompok yang tengah. Tadi teman-teman banyak yang bingung di bagian akar. Oke. Nah, semisal ada akar, terus tuh dia di dalamnya ada A dan B, ini milik keduanya. Si A-nya punya akar, si B-nya juga punya akar. Makanya bisa kita pisah si A dengan B, biar lebih mudah. Terus, em, kalau dia nggak ada angkanya, di sini ada angka 2 sebenarnya. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Kalau dia ada akar A pangkat 2, akar kuadrat dari A pangkat 2, ini pangkat 2-nya bisa mencoret akar atau bisa menghilangkan akar, atau sama aja dengan bentuknya A2/2. Makanya bisa hasilnya 1. Karena 2 bagi 2, 1, maka A-nya berpangkat 1. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Berlaku juga dengan B. Si B-nya di sini akar kuadrat dari B pangkat 2. Si 2-nya bisa mencoret akarnya, maka tinggal sisa B aja.
Yang depannya itu pangkatnya 3, Miss, nggak bisa dicoret. Kita ubah jadi 2 biar bisa dicoret. Di materi sudah diberikan kalau semisal ada A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N, maka dia pangkatnya dijumlah. Gini ya. Makanya dia bisa hasilnya 3. Karena 2 ditambah di sini ada 1. Kita perlakukan hal yang sama, yang pangkat 2 dicoret. Terus sisanya di sini ada akar A. Kalau digabungkan berarti A akar A dikali dengan B. Oke, di bagian ini ada yang mau ditanyakan dulu? Miss kurang paham yang A akar A itu, Miss. Kurang paham yang ini. Oke, kita jelasin lagi. Terus ini Miss Putri ada mau nanya sebentar. Oke. Nah, awalnya kan ini A-nya akar kuadrat dari A pangkat 3. Karena 3 ini sulit untuk kita hitung, karena yang lainnya nggak ada yang pangkat 3, kita ubah dia. Jadi pangkatnya 2. Biar bisa dicoret. Gitu ya. Nah, kita eh, samakan dengan ini. Dia punya rumah masing-masing. Kita bagi 2 rumahnya. Si A kuadrat punya rumah sendiri. Si A aja juga punya rumah sendiri. Oke. Si A akar kuadrat dari A pangkat 2 ini sama dengan yang ini. Oke ya. Jadi kita bisa hilangkan saling coret si akarnya dengan 2. Kemudian di sini tetap akar A. Dia nggak ada angka 2-nya, jadi nggak boleh kita coret. Kita biarkan aja. Kenapa kita biarkan aja, Miss? Kita lihat yang lainnya itu, oh ternyata ada akar A. Bisa nih. Nanti kita coba hitung dengan ini. Oke, maka hasilnya ini kita tulis di sini. Akar A dikali dengan B. Yang bawahnya itu ada A kuadrat B. Sebentar, kita tulis di bagian atas dulu. Tadi ada A akar A dikali B dibagi dengan A pangkat 2 dikali dengan B. Miss siapa ini yang on cam, Miss Ayu. Ada yang bisa dibagi lagi nggak di sini? Yang oh, yang A akar A itu tuh satu kesatuan ya, Miss, atau beda tuh? Oh, ini Yang perkalian. tadi. Boleh Ah, oh, dipisahkan mereka berdua. berarti udah nggak ada yang bisa dikurangin. Nggak ada yang bisa dikurangin. Kira-kira kalau kayak gini bisa nggak? Nih, yang ini ada pangkat 2, yang ini berarti ada pangkat 1 ya? Emang nggak satu? Berarti 2 kurang 1. Berarti tinggal satu. Berarti di bawahnya tinggal sisa A. Betul. Terus Miss Pida, ada lagi nggak yang bisa dihilangkan? Yang B-nya, Miss. Bisa nggak, Miss? Boleh, yang B-nya bisa dihilangkan. Karena dia pangkatnya sama ya, sama-sama 1. Berarti habis. Oke. Yang di atas udah nggak ada lagi yang bisa dihitung, sisa akar A. Kemudian dikurangi dengan A pangkat 4 per B pangkat 4. Tidak bisa kita otak-atik karena dia atas bawah beda. Jadi kita biarkan dulu. Yang terakhir juga sama. Tinggal 1 akar A. Dari penjumlahan ini ada yang sama ternyata ya. Plus A pangkat 4 per B pangkat 4 dikurang A pangkat 4 per B pangkat 4. Bisa saling menghabisi. Tinggal sisa yang akar A per A dikurang dengan 1 per akar A. Nih, bawahnya beda, penyebutnya beda.
Apakah bisa langsung dikurang kalau bentuknya seperti ini? Tidak bisa ya, harus kita ubah dulu, kita samakan penyebutnya. Lihat tandanya ini perkurangan, jadi kita perlu samakan. Bawahnya ini harus sama. Caranya gimana? Kalau misal dia bentuknya akar, ada namanya di sini ya, rasionalisasi bentuk akar. Misal ada satu akar A, biar dia hilang bawahnya, harus kita kalikan dengan akar A. Kalikan dengan sesama jenisnya. Oke, di sini nanti 1 dikali akar A, yang di bawah akar A dikali dengan akar A, itu tinggal A aja. Dia akan menghilangkan akarnya. Oke, di bagian ini ada yang belum paham? Aman? Aman, Miss. Anak-anak, jumlah soal yang kayak begini, ini nggak banyak tapi akan ada. Jadi kalau kalian nggak ngerti, ya ikhlaskan. Tapi kalau mau berjuang, ya sudah, ini caranya. Simak UI yang kayak gini banyak. Ya, tidak. Hati-hati. Sir, ada cara gampangnya nggak, Sir? Kalau soal yang kayak begini, cara gampangnya cuma satu, dilewatin. Ya, Anda harus mengikhlaskan untuk soal-soal supaya energi Anda itu bisa ke yang lain. Kan saya nggak pernah ngajarin Anda untuk benar semua kan? Paham nak? Ah, itu yang terjadi. Oke? Nah, pasti teman-teman punya preferensi soal kesukaan gitu. Jadi semisal nih, kuanti kan ada soal cerita, terus nanti ada deret, terus ada operasi hitung dan aljabar. Kalau misal merasa, ih Miss, operasi hitung kayaknya kok agak bikin bingung ya gitu. Oh nggak apa-apa, teman-teman boleh memperkuat apa, cara menghitung di deret. Itu kan angkanya kecil-kecil tuh. Paling cuma tambah, kurang, bagi, kali gitu. Deret juga boleh, semisal bingung di soal cerita, em, boleh dilewatin. Tapi nanti mengandalkan subtes yang lain. Semisal nanti ada penalaran, kemudian pemecahan masalah, buat teman-teman yang sangat suka membaca, itu boleh diandalkan. Itu. Jadi nggak masalah kalau teman-teman masih kurang di kuanti, yang penting tetap belajar kuanti, gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjutin dulu. Tadi udah kita rasionalkan, oke. Di sini jadinya akar A per A dikurang dengan akar A per A. Bentuknya sama, hasilnya 0. Begitu. Diingat kalau semisal bentuk pecahan, itu kalau mau dikurang atau dijumlah, itu bawahnya harus sama. Penyebutnya harus sama. Kalau semisal dia perkalian gimana, Miss? Oh, kalau perkalian bisa langsung dikalikan aja. Kalau misal dia pembagian gimana, Miss? Kalau dia pembagian, bentuknya pecahan harus dijadikan perkalian. Begitu. Oke, di soal ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu saya jelaskan ulang? Miss, mau Ya. tanya untuk salah fokus yang 2 akar 2 Hmm. A pangkat 2 sama dengan A 2 per 2. Nah, itu rumus apa gimana, Miss? Sorry, tadi agak meleng dikit. Ini tadi eh, sheet aja ya. Ini tadi saya kasih buat nge-spill. Caranya gimana gitu? Bukan bagian dari hitungan. Oh, oke. Noted, Miss. Thank you. Oke. Miss, tanya, Miss.
Ya. Miss, yang tadi itu kan ada B pangkat 1 dibagi B pangkat 5. Kan kalau pembagian dengan variabel yang sama tuh kan biasanya dikurangi kan Miss pangkatnya. Betul. Kalau kalau misalkan dikurangi 1 dikurang 5 kan jadi B pangkat min 4. Nanti kan jadinya A pangkat min N. Itu gimana cara penjelasannya Miss yang bisa jadi B pangkat 4 gitu? Oke. Sebentar. Kita tulis di mana ya? Bagian yang ini boleh dihapus, teman-teman. Yang A pangkat 3 per B. Boleh, Boleh, Miss. Oke, ini saya buat tempat. Kalau semisal ada B pangkat 1 per B pangkat 5, ini kan sama dengan B1 dikurang 5. Gini ya, cara matematisnya seperti ini. Seharusnya dia minus, Miss. Iya, betul, minus. B pangkat minus 4. Tapi ada aturan lagi, kalau semisal B pangkat minus 4 itu bisa dijadikan positif. Caranya gimana? Dipindahkan ke bawah. Gini, jadi 1 per B pangkat 4. Gitu. Jadi, biar mudahnya, ngitungnya dari bawah. 5 dikurang 1. Makanya kita taruh B pangkat 4-nya. Oh, langsung di bawah. Oh, oke Miss. Oke. Ada lagi mungkin yang masih bingung, teman-teman? Jadi misalkan nanti pangkatnya itu lebih kecil yang punya pembilang, maka ditaruhlah di penyebut begitu ya Miss hasilnya. Ya, semisal A-nya di sini pangkat 3, terus tuh bawahnya A-nya pangkat 7. Nah, kayak gini tetap ditaruh di bawah juga nggak masalah. Atasnya nanti sisanya 1, bawahnya tinggal 7 kurang 3, 4. Kayak gitu. Itu kan masih ada 1 per A gitu kan Miss. Maksudnya ada 1 per B pangkat 4. Nah, untuk bisa menghilangkan 1 per B pangkat 4 itu dan bisa jadi B pangkat 4, itu gimana ya Miss? Oke, ini kan tadi B pangkat min 4 gitu ya, itu sama dengan 1 per B pangkat 4. Kalau semisal di sini saya tulis satunya, boleh nggak? Oh, paham Miss. Oke, kenapa Oh saya iya. tulis satunya? Karena kalaupun dia ada 1, ataupun nggak ada 1, hasil perkaliannya akan tetap sama. Makanya kalau Oke Bang. eh, sering melihat jawaban matematika yang dia nggak ditulis nih satunya, nah itu karena perkaliannya akan menghasilkan nilai yang sama, makanya dia tidak menulis angka 1. Boleh ditulis satunya kalau teman-teman biar lebih detail, tidak ditulis pun boleh, gitu. Jadi aman. Paham Miss, paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Des, Ustaz? pokoknya setiap soal dia sih harus lihat respon anak-anak. Dalam artian, kalau yang bertanya kan kita bisa lihat di data kita. Soal seperti ini dalam 8 soal, aljabar itu munculnya berapa persen. Kalau kemunculannya itu nggak banyak, saya rasa akan lebih baik kalau pertemuan yang selanjutnya kita nggak usah bahas soal yang ini lagi. Kita kasih mereka PR, mereka kerjakan. Jadi dalam artian kita udah kasih pola. Ya, jadi nanti yang pertemuan berikutnya yang soal-soal yang kayak begini, saya rasa kita cuma ngenalin aja kan. Memang hari ini perkenalan kan begitu ya Des ya. Daripada kita wasting time untuk soal yang kayak begini, saya bukan meremehkan. Saya cuma khawatir banyak anak yang ini ngomong apa sih? Ya, ini bahas apa sih? Ngerti enggak gua? Dan akhirnya jadinya putus asa. Itu yang sebenarnya saya khawatirkan. Sehingga yang soal yang kayak begini, uh, karena dari tadi saya hitung satu soal ini aja lama sekali, lama sekali, sehingga akan wasting time dan mereka nggak bisa kerjakan yang lain. Kita realistis aja gitu. Jadi soal kayak begini diajarin, habis itu kasih PR, nanti pertemuan berikutnya soal yang kayak gini jangan dikasih lagi, kita kasih buat mereka latihan. Oke, Paham Des? siap, Sir. Oke.
Kita next ke soal berikutnya. Bentuk yang berbeda lagi. Ada 9A pangkat 2 dikurang 16B pangkat 2. Angkanya unik ya teman-teman. Di atasnya ada 9, di bawahnya ternyata ada angka 3. Di atasnya ada angka 16, di bawahnya ada angka 4. Soal ini tadi saya sudah ajarin caranya. Hmm. Kalau mereka lupa, sikat aja, Nes. Oke. Sambil lihat catatannya boleh. Recording in progress. Ya, boleh jawabannya kan ada. Gimana? Itu Boleh sambil lihat catatannya. Tadi ada di catatan halaman 18 kalau nggak salah. Di persamaan kuadrat. Di rumus yang ini ya, teman-teman. Miss Anifa, betul. Miss Ipa, betul. Miss Fida, betul. Miss Nazira, betul. Oke, satu orang. Orang pun lah. 2 orang. Mana? Oke, yang lain ditunggu. Miss Gloria, betul. Takutnya sama namanya malah salah. Pakai cara eliminasi atau ada yang lebih mudah? Sejauh ini cara yang paling mudah dieliminasi. Miss Nazira. Eliminasi kemudian substitusi nilai. Miss Putri, betul. Oke. Tadi soal ini Mr. Roni sudah jelaskan, teman-teman. Soal yang sama persis. Udah, Miss. Oke, ini perlu saya jelasin ulang. Jelasin ulang aja, Miss. Perlu dijelasin ulang. Oke.
Sebentar. Mana pensil? Oke, ini merefer rumus yang ini ya. A kuadrat B kuadrat itu bisa diubah seperti ini. Oh, tunggu. Nah, tapi hati-hati, kita lihat lagi bentuknya. Kalau seperti ini, yang punya pangkat ini kan baru 2 aja. Baru A-nya aja. Yang ini juga sama, yang punya pangkat 2 itu si B-nya. Maka kita harus buat 9-nya ini dipecah. Sebentar. Jadi bentuknya, karena kalau 9 itu 3 kuadrat, bisa kita ubah seperti ini. 3 kuadrat itu 9, A kuadrat jadi A pangkat 2. Gitu. Biar bentuknya bisa kita ubah seperti ini. Kemudian ini juga sama. 16 ini bisa jadi 4. Karena 4 kuadrat itu 16. Di sini tetap B. Di sini pangkat 2. Oke. Kemudian Miss Pida, kalau diubah kita jabarkan. Jadi seperti apa persamaannya? Miss, kebetulan saya langsung pakai cara langsung disubstitusiin. Oh, substitusi. Boleh. Oke. Boleh kalau misal mau langsung substitusi. Atau kalau misal mau pakai persamaan ini ya. Ini nanti jadinya 3A min 4B. B-nya. Baru dikali dengan 3A plus 4B. Ini mirip dengan ini ya. Tapi kalau semisal mau disubstitusi juga boleh karena ada nilai yang diketahui. Oke. Nah, kenapa kita bentuk seperti ini? Karena di bawahnya dia ada 3A min 4B yang bisa kita coret. Teman-teman, tadi kita udah bilang, kalau pertama yang sama, nggak boleh jadi jawaban. Jadi ambil bukan. Oke, di sini 3A min 4B. Masih sama dengan konsep yang tadi, kalau semisal ada A dibagi dengan A, itu nanti dia akan saling menghabiskan. Kalau bentuknya seperti ini juga boleh. Kalau semisal dia di atasnya ada 3A min 4B, baru di bawahnya juga ada dalam kurung 3A min 4B, ini kita bisa coret. Gitu. Jadi bisa saling menghabiskan. Ini sama dengan 2 plus A. Oke, jadi lebih simpel 3A plus 4B sama dengan 2 plus A. Oke. Ini A-nya, kita satukan dengan kelompok si A-nya. Kalau dia pindah ruas dari positif, pindah ke sebelah kiri jadi negatif. 3 dikurang 1, sini 2A, 4B. Diubah seperti ini boleh. Gitu. Karena di sini juga ada 2A. Nanti 2A-nya kita pindah. Ini kalau kita cuma butuh 2A-nya aja, bisa kita ubah si 2A sama dengan 2 min 4B. Setelah ini baru nanti kita substitusi. Substitusi ke sini. Dan ini pun juga berapa ya bisa? Jadi bisa semua. Oke. Semua. Dari sini ada yang sama sih B-nya. Jadi 2 min 4B min 9. Kalau dia punya hutang 4 terus punya hutang 5, hutangnya makin banyak. 20. Oke. Baru dari sini kita nanti akan dapat si nilai B-nya. Karena kita butuh A, kita butuh B-nya.
Oke. Miss Ayu, dapat nilai B-nya berapa Miss Ayu? Sembilan, Miss. Nilai B-nya, ini belum selesai kita hitungnya ya. 20 bisa kurang 2. Di sini 9B, 20 kurang 2, 18. Nah, kalau ini ada perkalian, 9 dengan B ini kan 9B. Kalau pindah rumus, dia jadinya, pindah ruas dia jadinya bagi. 18 dibagi min 9, ini B-nya kita dapat minus 2. Oke. Kita udah dapat B-nya, kemudian kita perlu A-nya. Boleh dimasukin ke sini? Ini bisa diperkecil ya. Jadi A sama dengan 1 min. Tunggu. Itu daripada bingung. Kita langsung aja. Jadi bingung. 2A sama dengan 2 min 4 kali minus 2. Min kali min jadi positif. Oke, 2A sama dengan 10. Sama seperti ini tadi, maka A 10 dibagi 2. Hanya sama dengan 5. Dapat nilai A, dapat nilai B, bisa dimasukin ke sini. 5 dikali minus 2 dibagi dengan 2. Itu min 10 dibagi 2. Begini kalau kita mau pakai mengacu ke persamaan kuadrat yang ini. Sebenarnya kuncinya ada di persamaan kuadrat yang ini ya teman-teman. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, nah itu bisa diubah menjadi A plus B dan A min B. Nah ini bisa kita coret dengan A yang bagian bawah. Kadang ada beberapa soal yang dia itu cuman sampai sini aja. Nah, jadi misal dia yang ditanya A-nya. Kayak gitu. Ini jawabannya minus 5. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Beda cara tuh. Yang 2 min 4B sama min 5B tadi gimana, Miss? Hilang berarti, Miss. Ini yang terakhir? Yang dapat 2 min 4B dalam kurung 2 min 4B min 5B sama dengan 20. 2. Oh, ini. Ya. Hanya itu yang di atas, Miss. Iya, ini merefer ke yang di atas. Kita substitusi dari yang di atas. Ini lari ke sini ya. Ini tadi saya penahin. Min 4-nya tuh dari mana ya, Miss? Dari sini. 2A kita Tuh. gantikan 2A-nya. Itu sama dengan 2 min 4B. Di sini. 2A-nya kita gantikan 2 min 4B. Ini kita ganti. Begitu. Oke. Oke, Miss. Ada yang masih mencatat? Atau bisa kita next ke soal berikutnya? Next, Miss. Oke. Soal pecahan. Soal pecahan. Ingat-ingat kalau semisal dia dalam kurung terus berpangkat itu milik keduanya.
orang itu korban. Oke, teman-teman boleh salah. Di sini teman boleh salah. Ada yang hari pun nggak boleh salah. Gitu kan? Oke, semua kamu tidak ada itu. Hati-hati, di sini pangkat setengahnya ini untuk semuanya. Belum ini versi saya ngomong. Andres, mau lihat warna hijau. Apa warna apa? Andres baca yang warna hijau. Itu yang atas. Depannya saja. Sesuatu yang dari satu ke berwarna kita tahu nggak usah. Depannya saja. Kalau bagiannya itu ada berdua dengan tidak ada. Oke, tadi perjanjian sebelumnya semua tidak ada jawabannya apa? Tidak ada. Banyak Paul, Valdi, Jai, Hati, dan apa nggak bisa loh. Maaf tidak begini. Dan ada yang lima orang akan pasti semua sama tidak ada. Itu kan kita jadi manusia yang kalau tidak ada juga jawaban. Oke. Kalau sudah bilang, saya mau kalau depannya semua. Diteliti lagi. Itu kan oh, karena cuma panjang dikasih baru Jadi agamanya sering. atau mereka ke sekolah atau ambil kita bahagia. Kemudian mereka tidak itu ya tetap di saya mau menulis itu. Jadi kalau sudah baik Ya, terima kasih. Paham? Oke. Panggilan. Kita menerapkan pola itu. Nanti kalau memang Kalau semisal dia ada pangkat setengah, itu berarti bentuknya akar. Berarti ini sama dengan dari nah, setengah ini bisa digantikan dengan akar. Gitu. Oke. Yang pecahan campuran boleh dijadikan pecahan biasa dulu biar lebih mudah. kelas 03 lah. Terus yang bawah ini ada 3 pangkat minus 1. 3 pangkat minus 1 itu sama dengan kayak yang tadi. Kalau dia berpangkat min, itu boleh dijadikan positif. Jadi 1/3. Oke, Miss Putri. Oke, B dan B.
Kalau kalian Miss Iin, ini ada hati-hati tiga, menghitungnya. ada kata beberapa. Tidak. Coba, Robi, kalau ada pertanyaan itu, Robi, kau suka sama si Andres ya? Betul. Miss Yeni, betul. Andres. Tidak. Ini proses oh, berarti orang bilang, oh, bukan Andres yang suka. Dulu, kalau ada yang terjadi, karena dia mati. Robi, Andres, Panam, Aki, Ege, Jenny, Husni, biologisnya tidak selesai. Kemudian verbal dan psikologisme itu tidak boleh sama. Ini yang dijadikan catatan. Tadi yang pertama, ini kalau dia pangkat setengah itu berarti bentuknya akar. Bisa dijadikan akar. Kemudian kalau dia ada di dalam kurung berpangkat 2, itu boleh dikalikan dulu. 1 berpangkat 2, kemudian 2 berpangkat 2. Begitu pula dengan yang ini, 1 berpangkat 2, 4 berpangkat 2. Setelah itu baru dikalikan dengan angka yang di depannya. Jadi 8/16. Ini semisal 8/1/4 berpangkat 2. Ini sama dengan 8/1/16 karena 1 pangkat 2, 4 pangkat 2. Kalau seperti ini nanti, ini perkalian ya teman-teman, bukan pecahan campuran. Jadi 8/16. Begitu pula dengan yang bagian depan. Kalau masih ada yang bingung carinya, bagian depan juga kita perlakukan yang sama. Gitu. Kemudian kalau yang bawah, ini tadi pangkat negatif seperti yang ditanyakan oleh Miss Iva, itu bisa kita ubah. Jadi 1/3. Dia pangkatnya jadi positif, di sini ada pangkat 1. Boleh ditulis atau boleh tidak ditulis. Teman-teman kalau semisal dikasih PR, kira-kira butuh waktu mengerjakan berapa lama? Masih dalam periode malam ini atau next day-nya, Miss? Kayaknya next day gitu. Kalau misal dikumpulnya next day tapi siang gitu, bisa atau enggak? Masih memungkinkan sih, Miss. Oke. Mungkin nanti beberapa soal yang kayak tadi, yang pecahan, bentuk pecahan atau bentuk akar tadi, akan saya buatkan latihannya gitu ya teman-teman. Terus bisa dikumpulkan di form aja, nanti saya bikinin formnya gitu, di foto aja gitu, hasil tulisan tangannya. Gitu. Oke, mungkin buat yang belum mencari, bagian ini bisa teman-teman cari dulu jawabannya berdasarkan clue-clue yang sudah diberikan. Terus nanti akan saya berikan tugas juga. Terus kalau kelas yang sesi keduanya nanti saya coba konfirmasi apakah ada tugas atau enggak untuk yang logis gitu. Karena kelas kita selesai sampai jam 8 dan seharusnya nanti teman-teman ada istirahat sejam terus tuh kelas lagi. Jadi biar sempat makan ataupun mau istirahat sholat dulu. Tuh, ini kan kita bahas next meeting. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Oke, let's close our class. Untuk sesi yang pertama, selamat istirahat teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di persilakan.
Oke, terima kasih. Nanti ketemu di sesi kedua sama Miss Widya ya, teman-teman. Baik, Miss. Baik, Oke. Miss. Makasih, Miss. Makasih, Miss. Yuk, sama-sama.